Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan manajemen strategi mengenai restoran cepat saji McDonald. Berikut adalah anggota dari kelompok 8. Kemudian berikut adalah pembahasan yang ingin kami bahas berupa proses dari manajemen strategi yang dilakukan oleh perusahaan McDonald. Yang pertama adalah sejarah, visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua adalah marketing mix perusahaan. Dan yang ketiga, analisis internal dan eksternal perusahaan. Kemudian analisis SWOT, lalu strategi menghadapi kelemahan dan ancaman, serta strategi pengembangan. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama mengenai sejarah, visi, misi, dan tujuan perusahaan. McDonald merupakan restoran cepat saji terbesar di dunia yang berdiri tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Produk unggulan perusahaan adalah burger bernama Big Mac dan telah memiliki ribuan restoran di 100 negara, termasuk di Indonesia. McDonald pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1991, hingga saat ini McDonald telah memiliki 200 gerai dengan 14.000 karyawan di berbagai kota di Indonesia. My name is Spencer Elston, and my group consists of myself, Fabry Lawrence, Marina Wallace, and Natasha Rock. Today we are going to dive into the McDonald's Corporation and their strategies and diversification. McDonald's started as a small restaurant in California run by brothers Dick and Mac McDonald. They produced a limited menu concentrating on just a few items, burgers, fries, and beverages, which allowed them to focus on quality and quick service. A man named Ray Kroc visited the restaurant and saw the potential it had. The brothers were looking for an agent, so Ray accepted it, and in 1955 he founded the McDonald's System, the predecessor of the McDonald's Corporation. The company grew and changed through the years, diversifying its strategy and turning into the restaurant we know today. Diversification is a strategy for company growth through starting up or acquiring businesses outside the company's current products and markets. This means that a company is developing new markets and new products. McDonald's starting McCafe is an excellent example of diversification. Here are some problems that the McDonald's Corporation have. McDonald's has seen some issues with not continuing to grow as a competitive business compared to other restaurants in the fast food industry. With sluggish growth comes increased pressure from the competition. Also, studies have shown that the company has low customer rates during the morning hours. Some things that could help McDonald's grow in the fast food chain could be offering items that are not offered by the competitor. Jersey Mike's was the fastest growing food chain in 2015 with a unique offer of fresh meat and produce, plus cooking everything in front of you. McDonald's could break past their slow growth by offering a line of healthier and fresher options. With today's health-conscious society, it could be beneficial to add fresh sandwiches or more fresh salad options to their menu to apply to more customers. Fresh food products are more expensive, but a joint venture with providing services to keep delivery prices down. This act could be very beneficial to the company. McDonald's has also been experiencing low sales during the morning hours. McCafe was a start, but advertising a faster morning experience would appeal to the working customer and entice more people to stop on their way to work if they know they will experience a shorter wait time. One way to complete this would be having extra staff in the morning. Offering incentives to workers would be an effective means of strategic management to encourage faster times in the morning and more effort put forth by the employees. Using diversification helps companies gain an edge and stay ahead. Increased pressure from the market and competitors has led McDonald's to begin diversifying as well. As we continue on, we can expect to see McDonald's implement more changes, maybe even some of the ones we mentioned here of fresh food produce and incentives to motivate a faster experience. Either alternative could potentially help growth for McDonald's. This concludes our presentation. Thank you all for watching. Visi dari restoran cepat saji McDonald adalah untuk menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi tersebut, McDonald memiliki beberapa misi, yaitu menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan di setiap komunitas di seluruh dunia, kemudian memiliki pelayanan dengan sistem operasional yang unggul, serta mengembangkan sistem operasional McDonald ke arah yang lebih baik lewat inovasi dan teknologi. Kemudian untuk tujuan, McDonald memiliki beberapa tujuan seperti menyediakan jasa makanan di dunia dengan lebih dari 50.000 restoran. Kemudian brand ini ingin menyentuh siapa saja, kapan saja, di mana saja saat kita melakukan bisnis. Kemudian McDonald ingin tempat bekerjanya adalah tempat bekerja yang terbaik. Kemudian restoran ini menginginkan bahwa setiap pelanggan akan tersenyum dan merasa spesial jika
berbelanja di McDonald. Kemudian untuk makanan yang paling baik di kelasnya dengan penyajian yang istimewa dan menu makanan yang beragam, organisasi yang memiliki hubungan kerja yang baik, serta brand yang sukses dan memberikan kontribusi pada pemilik, pemasok barang, dan perusahaan. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari perusahaan cepat saji McDonald. Dari segi kekuatan, McDonald memiliki kekuatan dari sisi sistem delivery-nya yang dapat dilakukan melalui aplikasi dan nomor telepon. Kemudian penempatan outlet McDonald biasanya sangat strategis dan mudah dijangkau dengan tempat yang bersih dan ramah anak, seperti dengan adanya penyediaan bangku dan makanan yang dikhususkan untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian terdapat pengakuan atas merek dari McDonald ini. Kelemahan dari McDonald ini adalah harganya yang kurang kompetitif di beberapa masyarakat, kemudian manajemen of franchise-nya kurang memperhatikan integritas klien. Sementara opportunity dari McDonald ini adalah selalu meningkatkan penggunaan teknologi serta sifatnya praktis karena merupakan makanan siap saji. Lalu tantangan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu persaingannya sangat ketat dengan pesaing-pesaing lainnya, kemudian memiliki persamaan strategi pemasaran dengan perusahaan pesaing, kemudian terdapat banyak tekanan di berbagai pihak, terutama pihak kesehatan yang menganggap bahwa makanan cepat saji tidak sehat. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai marketing mix atau bauran pemasaran, di mana dalam bukunya yang berjudul Pemasaran Jasa, Tandi Ciptono ini mendefinisikan bahwa bauran pemasaran jasa atau marketing mix itu merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, karena restoran cepat saji McDonald's ini merupakan satu unit usaha waralaba yang menjual produk termasuk jasa, maka digunakan beberapa marketing mix sebagai berikut. Berikut merupakan marketing mix yang diterapkan oleh McDonald's. Yang pertama itu produk. Jadi McDonald's ini merupakan perusahaan yang bergerak pada industri fast food restoran, di mana produk yang ditawarkan itu berupa makanan dan minuman cepat saji. Berikut merupakan rincian produk yang ditawarkan, yaitu ada paket hemat atau pahe, kemudian berbagai jenis burger, ada juga paket nasi, di mana semua produk ini merupakan paket khusus yang dibuat oleh McDonald's Indonesia yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia ini mengonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Kemudian yang kedua itu ada harga atau price, di mana penentuan harga ditetapkan dengan market price yang ditentukan oleh Head Office Jakarta sesuai dengan daya beli konsumen. Terakhir adalah penetapan harga sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen di lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada tempat atau place, di mana tempat ini berhubungan dengan lokasi untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan, di mana tempat tersebut harus strategis bagi target pasar yang ketujuh, yaitu segmen kaula muda dan juga keluarga. Dan yang keempat itu mengenai promosi atau promotion, di mana McDonald's ini secara umum melakukan promosi atau program promosi dari market wide, yaitu menggunakan promosi advertising atau iklan. Jadi melalui iklan above the line seperti iklan di TV. Kemudian yang keempat itu ada strategi pemekaran marketingnya, itu ada pertama orang atau people, di mana McDonald's ini memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawannya dengan image bahwa karyawan akan memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Sebagai perusahaan yang di Francisco, McDonald's ini memiliki sistem pelatihan yang sudah teruji. Kemudian yang ke-6 yaitu ada proses, di mana proses penyajian yang diberikan ini efisien karena menu dari produknya itu seragam, sehingga sangat memudahkan McDonald's dalam memberikan pelayanan yang cepat. Selain itu juga selain seragam tadi, McDonald's juga menyediakan sistem pemesanan drive-thru sehingga pelanggan tidak perlu masuk ke dalam restoran untuk melakukan pemesanan dan pembayaran. Karena proses penyajiannya cepat, maka drive-thru ini pun berlangsung dengan lancar. Kemudian yang ke-7 itu ada kemitraan atau partnership, di mana McDonald's ini bekerja sama dengan pemasok minuman seperti Coca-Cola Company, dan kini bekerja sama dengan Rockstar Group atau produsen teh botol sosro. Dan yang ke-8 itu mengenai bukti fisik atau physical evidence, di mana McDonald's ini memastikan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk semua karyawannya sebagai prioritas utama bagi McDonald's. McDonald's ini memiliki program-program keselamatan kerja di tempat untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang tinggi dan prosedur yang jelas dan diperkuat dikomunikasikan dalam sehariannya. Baik, pokok bahasan berikutnya itu merupakan analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama itu mengenai analisis lingkungan internal, di mana terdapat beberapa analisis. Yang pertama itu ada pemasaran, di mana McDonald's ini telah terbukti sebagai perusahaan yang berhasil mengembangkan sebuah bisnis usaha dengan baik, maka tidak heran jika perusahaan ini itu menjadi rujukan perusahaan-perusahaan lainnya. Di mana strategi pemasaran McDonald's ini sebagai berikut. Yang pertama itu langkah awal yang diambil McDonald's itu adalah menetapkan tujuan dan target yang mendunia. Salah satu visi dan misi yang dirancang oleh McDonald's adalah menjadi yang terbaik di tingkat dunia sebagai salah satu perusahaan bisnis makanan terbesar di dunia. Kemudian yang kedua itu McDonald's melakukan promosi kreatif, di mana McDonald's itu gencar melakukan promosi-promosi melalui sosial media, televisi, radio, koran, spanduk, dan lain-lain.
McDonald's juga melakukan kerjasama atau collaboration dengan artis papan atas seperti Travis Scott, yaitu American rapper, dan juga BTS, Korean Idol, dengan membuat packaging menarik terkait collab-nya dengan artis tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada sistem dan strategi pemasaran McDonald's yang sangat praktis, di mana McDonald's ini membuat sistem delivery untuk memanjakan konsumennya, dan hanya memesan melalui aplikasi McDelivery, pesanan yang mereka inginkan akan segera diantar oleh driver McDonald's. Kemudian yang keempat itu ada upaya peningkatan kualitas produk menggunakan strategi pemasaran McDonald's yang berkelanjutan, di mana McDonald's ini dalam upayanya mempertahankan jumlah konsumen dengan terus-menerus melakukan beberapa hal terkait produk seperti menambah lebih banyak varian menu, menciptakan makanan sesuai dengan range usia seperti menu Happy Meal untuk anak-anak dan menu lainnya untuk orang dewasa, dan juga merubah menu di beberapa negara dengan memadukan rasa lokal yang lebih populer di negara bersangkutan dan menyediakan tempat makan yang strategis serta nyaman. Berikutnya yaitu mengenai analisis internal mengenai keuangan, di mana disajikan grafik berupa gambar grafik McDonald's revenue. Dari gambar grafik tersebut itu dapat dilihat dengan jelas perbandingan penurunan yang terjadi pada tahun 2019 dengan 2020, di mana pada tahun 2020 ini penurunan yang terjadi itu sangat jauh sekali. Dari Desember 2019 pendapatan McDonald's itu masih berada di atas 5 triliun lebih tepatnya itu 5,349 triliun. Nah, sedangkan pada Juni 2020 pendapatan McDonald's itu mengalami penurunan sebanyak 1,587 triliun dan menjadi 3,762 triliun. Nah, keuntungan McDonald's pada tahun 2020 itu merupakan keuntungan yang paling kecil jika dibandingkan dengan keuntungan dari September 2015 sampai dengan Desember 2019. Nah, penurunan ini tuh jelas merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2021 ini McDonald's itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar 5,125 triliun. Selanjutnya itu mengenai produksi dan operasional. Jadi McDonald's itu merupakan perusahaan yang memiliki bentuk strategi produksi yang baik dalam melakukan kegiatan produksinya. McDonald's itu selalu mengutamakan prosedur kesehatan karyawan dalam kegiatan produksinya, dalam kegiatan produksi makanan mereka. Jadi makanan yang berkualitas tinggi yang dapat dipastikan dalam segi kebersihan dan prosedur keselamatannya yang telah dipraktikkan akan selalu diberikan McDonald's kepada para konsumennya. Produksi McDonald's memiliki pedoman ketat berdasarkan sertifikasi halal MUI, yaitu menyajikan makanan yang berkualitas, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Kemudian selanjutnya itu mengenai sumber daya manusia, di mana budaya McACC atau Accountable, Care, and Credible merupakan budaya kerja yang harus diterapkan oleh seluruh karyawan McDonald's. Setiap karyawan diharapkan menjadi seseorang yang bertanggung jawab, setiap karyawan juga diapresiasi hasil kerjanya, dan diberikan feedback yang membangun agar karyawan dapat terus belajar mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Kemudian janji Mayorga McDonald's itu selalu menyediakan lingkungan restoran bersih dan karyawan yang selalu dapat diandalkan untuk mengutamakan keramah tamahan pada pelanggan. McDonald's selalu berusaha untuk menjadi restoran terpercaya dan memiliki menu berkualitas yang disukai dengan harga terjangkau. Selanjutnya itu analisis lingkungan eksternal. Yang pertama itu mengenai pesaing antar perusahaan pesaing. Jadi persaingan antar perusahaan yang sejenis itu tentulah sangat tidak mudah, apalagi jika perusahaan pesaing memiliki keunggulan dan kualitas yang lebih tinggi, dan itu akan membuat perusahaan harus mampu bersaing dengan lebih baik dan lebih berkualitas lagi. Berikut merupakan beberapa perusahaan pesaing yang sejenis. Yang pertama itu ada Burger King, yang merupakan salah satu restoran makanan siap saji berskala internasional yang tidak kalah dengan McDonald's. Meskipun dinamai burger, bukan berarti restoran ini tuh menjual burger saja, tetapi banyak juga menu lainnya seperti kentang goreng, ayam goreng, dan berbagai jenis minuman lainnya. Kemudian ada juga AW, yaitu restoran ini merupakan restoran siap saji yang tersebar di berbagai negara waralaba. Perusahaan ini tuh dikelola oleh Yum Brands, di mana restoran ini tuh restoran siap saji pertama kali dibuka di California pada tahun 1919. Dan yang ketiga itu ada KFC, yaitu Kentucky Fried Chicken, di mana restoran cepat saji Amerika yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam ayam goreng. KFC ini juga menyediakan menu seperti burger, kentang goreng, spaghetti, dan juga berbagai macam minuman. Selanjutnya itu mengenai potensi masuknya pesaing baru, di mana keuntungan yang dimiliki oleh sebuah restoran makanan cepat saji itu yaitu sifatnya yang praktis, punya tempat yang nyaman, cita rasa yang tergolong nikmat, dan porsi yang disajikan sesuai sehingga tidak membuat perut menjadi terasa penuh. Yang dapat mengurangi dampak masuknya pesaing baru untuk terjun ke bidang yang sama dengan restoran yang sama dengan industri makanan siap saji lainnya, yaitu adanya pesaing-pesaing baru yang tidak terlalu berdampak buruk untuk McDonald's, karena sebuah loyalitas yang dimilikinya itu tidak mempengaruhi pelanggan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga yaitu potensi pengembangan produk ganti. Jadi banyak produk pengganti yang diproduksi oleh McDonald's, yaitu burger, ayam, dan minuman siap saji, namun dengan menu yang sama dan logo yang berbeda. Dari berbagai banyak produk pengganti yang sama namun logo yang berbeda ini dapat dibedakan atau bisa membedakannya itu dari sebuah cita rasa yang berbeda-beda dan kualitas yang berbeda juga. Tentunya mempunyai resep yang berbeda pula dari makanan siap saji lainnya. Untuk antisipasinya membuat cita rasa yang berbeda yang dimiliki oleh restoran cepat saji lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok ini dari makanan siap saji McDonald's bisa dikatakan sedang melemah karena kurangnya aliansi regional atau global terhadap para pemasok. Sebagian besar pemasok McDonald's itu tidak terintegrasi secara vertikal, yang berarti itu tidak mengendalikan sebuah jaringan distribusi, dan dari segi harga makanan siap saji tersebut dengan adanya inovasi baru bisa membentuk pemikiran yang baru dalam menghadapi para pesaing. Kemudian yang terakhir itu daya tawar konsumen, di mana kekuatan daya tawar konsumen itu bisa dibilang rendah terhadap makanan siap saji ini karena kemudahan pelanggan berpindah dari satu restoran ke restoran lainnya.
pelanggan ini dengan mudah memaksakan kehendak mereka terhadap McDonald's karena jenuhnya pasar dan memilih untuk berpindah tempat. Banyak pengganti seperti roti buatan dan juga makanan yang bisa dimasak di rumah. Perusahaan ini mampu menghasilkan produk dengan harga yang mampu bersaing dengan perusahaan lainnya dan mampu memberi nilai kepada para konsumen berupa tawar harga yang lebih rendah atau memberikan harga untuk menutupi harga yang tinggi. Selanjutnya yang keempat ada strategi menghadapi kelemahan dan ancaman pada perusahaan McDonald's. Lalu yang pertama ada produk, di mana McDonald's dapat menambahkan lebih banyak rasa atau tipe baru dari makanan cepat saji yang dapat membedakannya dengan kompetitor. Lalu mengembangkan lini produk baru yang fokus pada makanan organik dan sehat, dan mengembangkan beberapa makanan spesial yang baru untuk keluarga dan untuk remaja. Lalu yang kedua ada servis, di mana dapat menyediakan makanan segar dengan tempat yang bersih dan menyenangkan anak-anak dengan mainan dan fasilitas tempat bermain, serta membuat senang dan nyaman pelanggan dewasa. Lalu memberikan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik dengan pemilihan karyawan yang selektif. Selanjutnya ada branding, di mana perusahaan dapat mempromosikan untuk anak-anak serta berusaha menarik kelompok yang telah berumur menggunakan bintang lokal yang populer untuk menarik usia muda. Lalu melakukan promosi dan periklanan bersama-sama dengan Coca-Cola untuk menarik penggemar Coca-Cola. Dan yang terakhir ada pricing dan placement, di mana perusahaan dapat beralih ke pemasok lokal sehingga mempunyai biaya transportasi yang rendah, menggunakan software untuk mengontrol dan memonitor inventory sehingga dapat menurunkan biaya persediaan, sehingga perusahaan akan mampu dalam memperbaiki atau meningkatkan keuntungan dengan harga yang rendah. Lalu menyediakan makanan organik dengan harga kompetitif untuk menarik organic food spend. Yang kelima ada strategi pengembangan pada perusahaan McDonald's. Yang pertama ada tier yang merupakan penetapan harga sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen di lingkungan tersebut. Terdapat 3 macam penetapan harga yang penetapannya dilakukan untuk lingkungan di mana restoran McD tersebut berada. Dan juga lokasi yang berhubungan dengan lokasi untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan, di mana tempat tersebut harus strategis bagi target pasar yang dituju, yaitu segmen kaum muda dan keluarga. Biasanya McD ini terletak di kawasan ramai ataupun kendaraan yang lewat. Kemudian melakukan inovasi yang cukup menarik, yaitu BTS Meals, yang berkolaborasi dan melakukan kerjasama dengan idol Korea, di mana di Indonesia bahkan internasional, terutama pada usia remaja, mereka sangat menyukai hal-hal yang berhubungan dengan K-pop. Dengan adanya kolaborasi tersebut, hal itu membuat konsumen melonjak sangat drastis untuk membeli produk menu makanan yang terbaru tersebut. Kesimpulannya, McD merupakan salah satu perusahaan waralaba franchise yang sangat besar dan dikenali hampir seluruh dunia. Perusahaan ini selalu menghadirkan inovasi produk makanan yang menarik para konsumen. Perusahaan tersebut juga selalu melakukan berbagai strateginya untuk tetap bertahan di antara pesaing yang sejenis. Dari data di atas dapat kita simpulkan faktor internal perusahaan pada kekuatannya yang selalu unggul ketimbang dengan kelemahannya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan tersebut masih tetap bisa mempertimbangkan atau mempertahankan posisinya di antara banyaknya pesaing. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.